Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang menyelamatkan saya dari Sidrap langsung ke tempat ini, belum ke rumah. Jadi yang mau marah-marah ya tolong ditahan dulu ya, oke? Karena dari Sidrap, ikhwas sekalian, harap maklum, dan ini demi antum. Kalau saya memikirkan capek saya tidak akan isi kajian ini ya. Yang kedua, salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pada kita hidayahnya hingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, ikhwas sekalian, kita sama-sama semuanya bisa berada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini pembahasan kita singkat tapi masya Allah ya, di dalamnya ada kisah nyata dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jal. Surah yang saya yakin semuanya hafal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada titipan kemenangan di sana. Ada titipan pesan yang luar biasa di sana dari Allah Azza wa Jal, pemilik langit dan bumi. Dari kisah seekor gajah. Perhatikan ikhwas kalian, ada 5 surah dengan 1 hewan, ada 2 surah dengan kelompok hewan. Perhatikan, setiap surah yang saya sebutkan berarti hewannya 1 tunggal. Dalam bahasa Inggrisnya singular ya. Kemudian yang pluralnya ada 2 dalam Al-Quran. Jadi ada 7 nama hewan. Perhatikan, 1, kalau kita mulai dari yang pertama, Al-Baqarah, sapi betina. Oke. Kemudian pindah ke An-Nahl, lebah. Kemudian yang ketiga, An-Naml, semut. Oke. Pindah yang keempat, Al-Ankabut, laba-laba. Pindah yang kelima, Al-Fil, gajah. 5 ini punya cerita semua. Al-Baqarah, sapi betina, Musa dan kaumnya beserta sapi betina. An-Nahl, lebah, tentang kesehatan. Ya madu, ya propolis, ya semua yang terbentuk dari lebah. An-Naml, Sulaiman dan semut. Al-Ankabut, laba-laba dan Rasulullah. Ya. Cari kursi nak. Al-Ankabut, laba-laba dan Rasulullah. Al-Fil, Abraha. Abraha, gajah dan Rasulullah. Jadi ada 3, Abraha, raja di Yaman, Rasulullah lahir, dan gajah. Ya. Kemudian ya. Iya. Tambahan 2 nama surah dalam bentuk kelompok. Al-An'am, hewan ternak. Hewan ternak itu 4. Hewan yang diternak 4. Domba, kambing, sapi, onta. Domba dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya, onta. Udah berapa? Udah 6. Satu lagi, Al-Adiyat, kuda-kuda perang yang berlari kencang. Wal-Adiyati dhabha. Oke, paham? Sekarang nama-nama hewan yang tidak ada dalam surah, tidak jadi surah tapi disebut Allah dalam Quran. 1, Ba'udah, nyamuk. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Ba'udah, nyamuk. Jadi nyamuk ada dalam Quran. Pindah yang kedua. Dan itu termasuk hewan yang dipermisalkan Allah, bahwa Allah tidak malu mengambil permisalan bahkan dari seekor nyamuk. Yang kedua, Az-Zubabah, lalat. Jadi jangan kira lalat itu ada namanya dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab. Tadi Ba'udah dalam surah Al-Baqarah. Az-Zubabah, yang Allah bercerita bahwa sesungguhnya mereka tidak mampu membuat satu makhluk pun walaupun sebesar seekor lalat atau lebih kecil dari lalat. Nggak ada yang bisa buat. Yang buat lalat itu ya Allah, kuasanya luar biasa. Itulah Allah Azza wa Jalla. Yang buat nyamuk, Anda kalau zoom itu nyamuk Pak, bagaimana dia terbang,
Kalau dia lagi kurus bagaimana? Kalau dia sudah gigit orang terus banyak darahnya bagaimana? Itu siapa yang membuat seekor nyamuk? Allah. Pindah. Yang lain yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, hewan yang tidak jadi nama surah, kalbun. Apa kalb? Anjing. Anjing yang disebutkan ada dua tipe, anjing yang baik dan permisalan anjing yang buruk. Anjing yang baik kisahnya dalam surah anak muda, Al-Kahfi. Anjingnya masuk surga gara-gara membersamai para pemuda yang saleh. Iya. Ya. Mereka mengatakan bahwa anjing ini karena membersamai Ashabul Kahfi maka dia ikut saleh, ikut baik. Sudah berapa tadi? 3 ya. Ba'udah, nyamuk, dzubabah, lalat, Al-Ahzab, kalbun, anjing, ya, Al-Kahfi. Kemudian ada permisalan yalhas, ya, permisalan orang munafik, orang musyrik, diibaratkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, ya. Ala kulli hal ada 2 tipe anjing yang disebutkan dalam Al-Quran. Pindah. Hewan yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran yang juga namanya disebutkan dalam sebuah kisah, yaitu ababil, burung ababil, ada dalam surah Al-Fil, wa arsala, dan Allah kirimkan kepada mereka toiran ababil, toir burung. Sudah berapa? 4. Pindah. Di surah An-Naml Allah sebutkan satu burung namanya hudhud. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Ya, ini kata hudhud. Iya. Datang dari jauh. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. Ketika Sulaiman mengancam dia, فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. Hilang satu burung. Lalu kemudian Sulaiman mengatakan, فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ hudhud am kana minal ghaibin. Apakah dia termasuk hewan yang sengaja gaib? Sudah ada 5 ya, yang disebutkan Allah namanya tapi tidak jadi nama surah. Ababil, hudhud, ba'udah. Ba'udah tadi apa? Ba'udah nyamuk, dzubabah lalat, kemudian kalb anjing, kemudian onta. Onta Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Permisalan mereka, kata Allah Azza wa Jal, orang-orang yang mau dimasukkan ke surga tapi tidak mau beramal saleh, itu seperti memasukkan jarum, memasukkan onta di lubang jarum. Jadi antum kalau mau lihat orang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, tapi mau masuk surga, kata Allah permisalan mereka orang-orang yang seperti itu seperti memasukkan onta. Antum bayangkan onta itu besarnya seperti apa? Mau dimasukkan ke dalam jarum. Ini dalam surah Al-A'raf. Onta yang lain dalam surah surah apa itu? Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Terus tusqa min ainin aniyah. Terus apa ayatnya?
min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yas terus sama terus al-jibal. Siapa? Bantu ingat. Kita baca dari awal. Fala ya ibil. Bahasa lain dari onta. Onta itu disebutkan 2 kali namanya. Satu al-jamal, satu al-ibil. Begini mi orang sebenarnya kalau mau tidur kodong ya. Capek kasihan. Tidur di mobil. Allah. Gimana tadi ayatnya? Afala faru'at ilal ardi kaifa sutihat. Lain onta surah al-ghashiyah ibil. Yanzuruna ilal ibil, kata Allah, tidakkah mereka melihat onta? Iya. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana diciptakan? Ayat ini ada hal yang menarik sekali. Buka YouTube nanti kalau pulang, tulis di situ sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Ghasyiyah. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Lihat ya, antum onta kalau mau Anda itu biasanya dia banting badannya, dan dalam ada di YouTube atau yang pernah saya lihat di Sudan, itu onta ditarik. Uniknya anaknya onta itu yang keluar, pas sudah keluar langsung bisa buka di YouTube ya. Ini ayat Allah. Inilah keunikan setiap ayat dalam Al-Quran ya. Afala yanzuruna ilal ibil, tidak melihat bagaimana kaifa khuliqat. Sudah berapa? 6 ya. Dan banyak yang lainnya lagi. Ya, saya bahas di sini. Kita cek lagi apa-apa hikmah dari sebuah kemenangan dalam kemustahilan. Saya kasih tema kemenangan dalam kemustahilan. Itulah yang terjadi pada kisah pasukan gajah yang diutus dari Yaman untuk menghancurkan kota Ka'bah. Makanya dinamakan Amul Fil. Dulu ikhwas kalian, kalau sekarang ada yang namanya tank untuk berperang, yang kemudian kalau orang sudah berada di atas tank, kemungkinan besar menangnya lebih besar ya, karena susah oleh orang. Dulu tanknya di zaman dahulu itu gajah. Dikatakan pasukan berkuda sudah biasa. Kalau dikatakan pasukan menaiki onta biasa, tapi kalau dikatakan pasukan gajah berarti ini pasukan yang paling kuat. Makanya yang diutus ke Mekah dari Yaman itu pasukan gajah ya. Dan dilakukan oleh Abraha. Perlu antum catat, kenapa Abraha mengutus pasukan gajah? Karena ini pasukan terbaik, hewan terbaik untuk menghancurkan Ka'bah. Dia utus ya, banyak sekali gajah-gajah, kemudian di atasnya ada orang-orang yang menaikinya. Untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Kenapa dihancurkan Ustaz? 2 sebab. Sebab yang pertama, Abraha ingin membuat Ka'bah tandingan. Di mana? Di Yaman. Dan saya sudah pernah lihat, sekarang jadi tempat sampah ini. Dia buat bunderan seperti Ka'bah begitu. Lalu kemudian dia mau pindahkan Ka'bah dari Mekah ke Yaman. Jadi mau buat Ka'bah tandingan. Karena dia tidak suka dengan ya, Ka'bah itu selalu dikunjungi tiap hari. Lalu kemudian dia mengetahui bahwa itu Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail
yang hanya mengaku bahwa ada satu Tuhan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa mau dihancurkan Ka'bah? Karena setiap tahun pasti berbondong-bondong orang dari berbagai daerah datang di musim haji untuk melakukan ibadah haji di Ka'bah. Maka dia mau orang-orang Arab memindahkan, orang-orang Arab pindah, maka dia pindahkan Ka'bah ke Yaman supaya orang-orang Arab yang tadinya berkunjung ke Mekah tiap tahunnya membawa uang, membawa perdagangan, ada ekonomi berputar, itu dipindahkan ke Yaman. Dia mau pindahkan peradaban perekonomian. Maka dengan dua tujuan itu, tujuan kesyirikan, tujuan ekonomi, dia utus lakukan gajah. Dan anda tahu dari surah Al-Fil inilah ketika kemudian gajah itu diutus, gajah itu diturunkan. Saldi, turun. Oh iya. Ketika gajah itu diturunkan, iya, maka Allah menciptakan seorang manusia terbaik. Siapa? Rasulullah. Makanya kalau anda biasa ditanya kapan Rasulullah lahir, anda akan mengatakan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena di tahun itu, iya, ada peristiwa gajah menyerang Ka'bah. Kita bahas, ya, ini kemenangan dalam kemustahilan. Lihat, gajah itu sudah masuk ke kota Mekah, bahkan sudah mendekati Ka'bah. Semua orang mengatakan akan hancur Ka'bah dan akan pindah ke Yaman. Semua mengatakan mustahil selamat ini Ka'bah. Ka'bah itu kecil, diinjak saja sama gajah, satu gajah saja sudah cukup. Ini ratusan gajah diutus. Al-Fil. Dan setiap gajah itu ada pasukan-pasukan perang yang kuat. Maka semua penduduk Mekah waktu itu mengatakan, kita akan pindah ke Yaman. Mustahil bisa selamat, mustahil. Nggak ada yang punya gajah di kota Mekah yang bisa menghalangi. Yang kedua, semua mendukung kesyirikan Abraha. Karena waktu itu Mekah masih didominasi, masih dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala. Semuanya mengatakan demikian, Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu Aminah, ibu Rasulullah SAW, sedang hamil. Hamil besar. Maka ketika gajah itu datang, Allah turunkan ababil. Ada 3 tafsiran di sini, ada beberapa riwayat. Riwayat yang mengatakan bahwa ketika ababil turun, lahir Rasulullah. Yang riwayat pertama. Riwayat yang kedua mengatakan ketika semua gajah telah mati, lahir Rasulullah. Riwayat yang ketiga mengatakan ketika gajah masuk kota Mekah, lahir Rasulullah. Oke? Paham? Baik. Beberapa riwayat. Ada riwayat yang terakhir mengatakan tahun gajah. Dia nggak berani menentukan kapannya, tanggalnya, harinya. Yang jelas pas gajah ada. Dan gajah itu susah diternak. Coba ke kebun binatang, tanya kepada yang jaga kebun binatang, per berapa tahun baru lahir lagi gajah? Lama dia. Beda dengan yang lain-lain. Baik, kita bahas tafsirannya. Allah memulai dengan kalimat alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Apa kalimat alam tara? Tidakkah kau memperhatikan? Tidakkah kalian melihat? Seakan Allah ingin memulai ceritanya dengan mengatakan, segala sesuatu yang kamu saksikan hari ini, seakan-akan kalaupun itu mustahil, misal mustahil menikah, penghasilan cuma 1 juta, uang pandai 100 juta, mustahil punya anak, istrinya mandul, suaminya sudah tua. Coba, semua kemustahilan. Maka Allah biasanya mengajak hambanya diskusi. Alam tara. Iya. Ini Al-Fil. Alam tara kaifa.
Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Alam tara. Biasanya Allah nggak mengulang kalimat alam tara. Tidakkah kamu melihat? Supaya apa ikhwas kalian? Supaya ketika kita membaca Al-Quran, kita sendiri bisa mengambil hikmahnya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tadi al-fil gajah. Kalau ada ashabul fil, pemilik gajah. Ashabul kahfi, orang-orang yang tinggal di gua. Ashabul fil, orang-orang yang naik di atas gajah. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil? Pertanyaan, kenapa Allah tidak mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil fil? Surahnya kan nama surahnya apa tadi? Al-Fil, bukan Ashabul Fil. Apa makna dari ayat pertama? Tidakkah kamu melihat mana Allah memperlakukan Ashabul Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashab, orang-orang, pasukan. Ashabul Kahfi, orang-orang yang ada dalam gua, anak muda. Ashabul Fil, pasukan gajah. Seakan Allah ingin memberitahukan, perhatikan, bahwa yang zalim itu bukan gajahnya. Yang salah itu bukan gajah. Gajah nggak mungkin mau menghancurkan Ka'bah. Yang salah itu siapa? Ashabul Fil. Paham ya? Makanya ada kata ashab. Jadi semua hewan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hewan satupun yang mendurhakai Allah, kecuali manusianya yang pakai hewan itu untuk mendurhakai Allah. Bisa difahami? Lanjut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kalian melihat? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu daya mereka hancur, sesat, binasa, nggak jadi, nggak ada yang terlaksana. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah yang jadi sesatkan. Tadinya berniat menghancurkan Ka'bah dengan gajah, dia akhirnya mati dengan gajah. Nah ini penting supaya kalian ngerti nih, gimana sebenarnya Allah kasih mati itu gajah. Perhatikan, Allah kasih mati itu gajah, Allah kasih mati itu pasukan gajah. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah turunkan burung namanya ababil. Burung apa Lamin? Burung ababil. Iya. Perhatikan. Sudah? Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim, burung itu melemparkan bihijarah, batu, min sijil. Burung ababil yang sudah diberikan oleh Allah, ya, dibekali oleh Allah dengan batu dari sijil. Sijil itu neraka sijil. Ada dua versi, perhatikan. Versi pertama, ababil ikat batu itu di kakinya. Jadi ababil dia ikat di kakinya, sayapnya terbang. Ini versi pertama, bagaimana ababil bawa batu dari neraka, sijil, hijarah. Versi kedua, ikhwas kalian, dia taruh di paruh. Jadi di paruhnya itu ada batu, digigit, kemudian dilempar. Ya, ini dua versi. Keduanya boleh-boleh saja. Ada penafsir di paruh yang mengatakan. Sekarang lihat, ini yang banyak orang salah di sini. Bagaimana caranya mereka dimatikan? Tarmihim bihijarah. Anggap aja ya. Tunggu dulu. Saya bikinkan dulu kiasannya. Ya, ini mau gajahnya. Ya. Bihijaratim min sijil. Ini kan batu dilempar. Paham?
Di atasnya ini gajah, ada orang. Ya, ayo ikhwan, perhatikan. Ini orangnya naik di atas gajah. Lihat ke depan ya. Batunya dilempar. Bihijaratim min sijil. Itu tidak kena orangnya. Perhatikan. Itu bukan langsung kena orangnya. Tetapi batu itu dilempar oleh burung-burung itu mengenai gajahnya. Kepanasan. Ketika panas gajah mengangkat badan. Lihat kalau gajah kesakitan atau ada orang ganggu, dia angkat badannya. Maka ketika dia angkat badannya, dia jatuh. Karena dia bersoft pertama, soft kedua, soft ketiga, maka ini jatuh. Jadi gajah yang ada di belakangnya. Maka mereka datang dengan untuk menghancurkan Ka'bah, dan ternyata yang bunuh mereka siapa? Gajah. Paham? Jadi batu dari api neraka yang langsung kena mereka. Enggak. Allah enggak mau kayak gitu ceritanya. Allah mau kamu kan bawa gajah untuk hancurkan Ka'bah. Saya balik, kata Allah. Gajahnya enggak jadi hancurkan Ka'bah, orang-orangmu yang dihancurkan. Bisa dipahami? Inilah yang dinamakan kemenangan dalam kemustahilan. Tarmim bihijaratin min sijil. Antum tahu itu burung ababil segimana? Segini nih. Ini udah keren banget ini. Lebih kayaknya. Seakan Allah ingin memberikan. Coba nanti cari di internet burung ababil kecil, ikhwan. Bukan burung elang. Kenapa Allah nggak utus burung elang? Karena Allah mengatakan kecil, nggak usah burung elang yang ababil saja saya utus, supaya cerita dari surah Al-Kahfi bahwa kalau kamu punya kezaliman, Allah dengan hal yang kecil bisa menyelesaikan kezalimanmu. Nggak usah Pak takut dengan kezaliman siapapun sebesar apapun. Orang mau zalim sama kita, bahkan kalau dia orang lain, dia bersatu dengan orang-orangnya lain, tidak perlu khawatir selama Anda mengatakan saya punya Allah. Karena pasti Anda menang. Dan Allah punya cara untuk memenangkan Anda. Perang Badar itu 300 orang, Pak. Mengalahkan 3000 orang dengan senjata yang terbatas. Karena Allah ingin memberitahukan bahwa pasukanmu 300, malaikatku 3000. Makanya ada dalam surah Al-Anfal, bisalafim minal malaikati munzalin. Kami turunkan malaikat 3000 malaikat yang tidak terlihat oleh musuh-musuh. Selalu Allah itu, perhatikan Bapak Ibu sekalian, memberikan bantuannya di saat kita manusia ini kebanyakan ya, dari semua cerita Quran, selalu last minute, detik-detik terakhir baru Allah turunkan bantuan. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan ini dijawab oleh Al-Quran itu sendiri. Karena Allah ingin melihat sejauh mana 3 hal. Kesabaran kita, perjuangan kita, keyakinan kita. 3 hal ya. Allah ingin melihat kenapa bantuan Allah selalu datang terakhir. Saya tanya, kenapa Allah tidak utus burung ababil ketika baru masuk kota Mekah? Kenapa sudah dekat Ka'bah baru diutus? Kenapa? Karena semakin dekat gajah, orang-orang Mekah itu berkumpul ingin melihat Ka'bah dihancurkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan, hancurlah agama tauhid, hancurlah agama Ibrahim, hancurlah agama Ismail. Sebagian sudah menyatakan, sebagian sudah bertepuk tangan, sebagian sudah bahagia berteriak seakan-akan Ka'bah sudah akan hancur. Dan bahkan yang ada di atas gajah itu sudah mengatakan, kita menang, kita menang. Bayangkan, barulah Allah turun, wa arsala alaihim, burung yang kecil tiba-tiba nongol di atas langit, lempar batu, gajah kepanasan, diangkat badannya, yang orang di atas gajah jatuh, diinjak oleh jat. Akhirnya semua gajah menginjak orang karena kepanasan. Dan semua orang yang naik di atas gajah meninggal. Gak ada yang selamat.
tarmihim bihijaratin min sijil. Maka Allah tutup ayatnya dengan mengatakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka hancur porak-poranda, dihancurkan oleh gajah itu sendiri. Ikhwas sekalian melakukan Allah, kenapa kemenangan dalam kemustahilan itu selalu datang? Karena ada 3 hal yang Allah ingin lihat. 1, kesabaran. 2, perjuangan. Dan yang ketiga, keyakinan. Tidak mungkin Allah akan menolong seseorang kalau tidak ada 3 hal ini. Makanya cek kalau kita dapat ujian, Pak. Sudahkah kita bersabar? 1. Apapun ujiannya. Ustadz, saya rezeki saya susah, Ustadz. Sudahkah Anda pernah bersabar makan seadanya, minum seadanya? Yang sudahkah Anda berjuang? Allah tidak cukupkan dengan kata sabar, tapi Allah butuh kata selanjutnya dari kita manusia, perjuangan. Apa usaha kita? Sudahkah ada keringat kita yang menetes untuk memperjuangkan apa yang kita ingin dibantu oleh Allah? Apa saja, rezeki, anak, jodoh, apa saja. Iya. Penyakit mau disehatkan dan seterusnya mau disembuhkan. Allah selalu ingin lihat perjuangan kita. Biasanya kalau orang sudah sabar, gampang berjuang. Tahap yang paling susah, Pak. Sabar, berjuang, yakin. Terakhir ya, saya kasih contoh. Siapa yang sudah sabar, sudah berjuang, tapi kurang yakin. Yang saya kasih contoh, kisahnya dalam Al-Qasas. Kaumnya Nabi Musa. Sudah sabar bersama Nabi Musa bertahun-tahun. Menghadapi kezaliman Fir'aun, lolos yang pertama. Sudah berjuang bersama Nabi Musa, menghilangkan kezaliman Fir'aun, menghilangkan kesyirikan Fir'aun, lolos 2. Tapi gagal di nomor 3, Pak. Apa kata Allah dalam Al-Qasas? Allah dalam Al-Quran, ketika mendekat laut dan Fir'aun Abu Musa, antara kaum Nabi Musa yang sedikit, yang mana mereka ini sudah bersabar, sudah berjuang, tapi belum dia. Coba lihat, yang mahal itu keinginan. Maka ketika laut, belakangnya Fir'aun, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka mengangkat tangan, lalu diantara mereka mengatakan, wahai Musa, hancurlah kita, matilah kita. Belakang Fir'aun, depan laut, mau kemana kita? Satu-satunya yang punya keyakinan saat itu Musa. Yang lain gak ada yang yakin. Padahal Musa juga tidak jalan keluarnya, Bapak. Depan lautan, gak mungkin orang menyeberang dengan berenang. Dan di belakang Fir'aun gak mungkin menang. Karena Fir'aun datang dengan semua tentaranya, semua, Pak. Malam itu Fir'aun mengatakan pada seluruh prajuritnya, keluar, kita kejar. Jangan sisakan satu prajurit pun di kota Mesir. Semua. Dan itu terdengar kaum Nabi Musa bahwa mereka dikejar oleh semua tentara Fir'aun. Sampai kemudian mereka berkuda. Kudanya lari kencang. Sampai kemudian suara itu semakin dekat. Lautan, belakang Fir'aun dengan kudanya dan semua alat-alat perang. Sampai Allah kisahkan dalam Al-Quran, di antara mereka lamudrakun, kita akan mati. Satu-satunya tanpa ada jeda, tanpa ada selisih waktu, Musa lalu mengangkat suaranya lalu mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Qasas. Kata Nabi Musa alaihi salam, dia mengatakan, kalla ma'i ya Rabb, kalla, tidak mungkin kita mati, mungkin kita binasa. Inna ma'i ya Rabbi sayahdin, karena pasti Allah Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk. Inilah yang dinamakan poin ketiga, yang paling berat, namanya keyakinan. Anda sudah sabar, belum cukup. Anda harus berjuang. Anda sudah berjuang, belum cukup. Anda harus yakin. Kalau mau menang, Bapak Ibu sekalian, mau dapat jodoh, mau dapat rezeki, mau dapat pekerjaan,
semustahil apa percaya ada Allah, ada yang mustahil. Kenapa? Allah cuma katakan kun, jadi. Maka apa yang terjadi sekalian? Nabi Musa mengatakan saya mungkin kita tidak mungkin bisa. Ada Allah, inna ma'iya, ada Allah yang akan berikan petunjuk. Tiba-tiba Allah mengatakan, ayuhkan pada Nabi Musa. Kata Allah Azza wa Jal, idrib bi'asaka, wahai Musa, pukulkan itu tongkat ke laut. Musa tidak berpikir panjang. Firaun semakin dekat, dia pukul tongkat ke laut, terbelah lautan. Laut dipukul pakai tongkat, jangan ada yang coba-coba habis ini. Karena tidak mungkin, Pak. Hanya tongkatnya Nabi Musa yang mungkin terbelah. Karena dia sudah sabar, dia sudah berjuang. Abuhan baru pergi, baru bilang mempan, tidak mungkin. Terbelah laut. Lewat siapa? Musa dan kaumnya. Bayangkan ini ya, sampai dikatakan dalam sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau ini lautan, lihat depan, anggap ini panjang lautan. Musa jalan di ujung, pas di ujung, Musa melangkahkan kaki dan semua kaumnya lewat laut. Di sini Fir'aun. Ketika sudah masuk Fir'aun, karena mereka berkuda maka cepat, ditutup laut. Maka dari semua tidak ada satupun yang selamat. Dibuka laut supaya apa? Berpapasan Musa selesai di ujung laut, berpapasan Fir'aun masuk ke dalam laut, dan tidak ada yang tersisa, semua ditutup. Maka tiba-tiba itu Nabi Musa dan yang kemudian sudah sampai di apa? Tidak ada yang dia lihat apa-apa. Di surah Al-Qasas, Musa tidak melihat apa-apa karena Allah tiba-tiba tutup lautan. Yang selamat badannya cuma satu, yang lain tidak ada tertinggal badannya. Yang selamat badannya cuma Fir'aun. Kenapa diselamatkan badannya? Ada ayatnya dalam. Ketika kemudian Fir'aun mau ditutup, dia hampir saja mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi karena dia mengatakan itu ketika nyawanya sudah di kerongkongan, maka untungnya tidak jadi. Bahkan sebahagian ahli tafsir mengatakan ketika Fir'aun itu ditutup lautan, sampai malaikat-malaikat itu turun ke laut, ambil pasir-pasir laut, dia pegang, dia kasih bulat itu, mau dia tutupi mulutnya Fir'aun. Mereka takut. Fir'aun masih sempat mengatakan minta ampun dan beriman pada Allah sebelum nyawanya di kerongkongan, dan Allah ampuni kesalahannya. Coba paham gak maksudnya? Itu malaikat sampai turun, ikhwah. Coba ini antum lihat katanya para ahli tafsir. Malaikat sampai turun ke laut. Kenapa? Karena ada jedah. Makanya coba buka dalam surah Yunus, itu dikatakan al-ana wa qad asaita min qabl. Sekarang kamu baru tobat, sedangkan kamu dulu bermaksiat. Malaikat sampai takut. Fir'aun bertobat lalu diampuni. Ya Allah, orang yang mengaku Tuhan. Ini menjadi bukti, kata para ahli tafsir, ini menjadi bukti bahwa Allah itu sangat pemaaf, Allah itu sangat pengampun. Makanya malaikat pada turun memastikan jangan sampai dia mengatakan saya beriman. Untungnya dia mengatakan saya beriman pada Tuhan Musa dan Harun ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Apa yang dimaksud dengan kerongkongan? Orang kalau meninggal, pernah dengar, pernah lihat, terakhir ya, sedikit lagi. Pernah lihat orang sakratul maut, Pak? Biasanya orang kalau sakratul maut yang mana duluan dingin? Kaki atau kepala? Mana? Kaki atau kepala, Pak? Kalau kata dokter, yang sudah dingin itu tidak ada nyawanya di situ. Maka biasa ada orang kalau banyak dosanya, kalau nauzubillah ya, banyak maksiatnya, biasa dingin nih dari ujung kakinya sampai lututnya. Tapi belum juga mati. Mau dibilang hidup, tidak hidup. Mau dibilang mati, tidak mati. Orang yang seperti itu, kalau belum pernah lihat ya, di rumah sakit. Ya.
Jadi dingin kakinya, sudah tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tapi belum juga mati. Dipegang denyut nadinya masih ada. Makanya orang kalau meninggal Pak, dari ujung kuku kaki dulu dicabut pelan-pelan. Kalau orang soleh itu meninggalnya mudah, dari ujung kaki dicabut, keluar di mana? Ini apa namanya ini? Ubun. Inilah yang dinamakan dalam Al-Quran nasiyah. Apa itu nasiyah? Ubun-ubun. Maka semua nyawa ditarik di sini Pak. Tidak mungkin ada nyawa dari kepala ke kaki, tidak mungkin. Pasti ke kepala. Karena malaikat mencabut nyawa bukan dari mulut ya. Salah besar yang mengatakan dari mulut. Salah, dari ubun-ubun. Ini baik-baik. Maka coba perhatikan, ketika Fir'aun mengatakan saya beriman pada Tuhan Musa, itu nyawanya pas di kerongkongan. Batas terakhir diterima taubat, diterima ampunan, itu ketika nyawa sebelum di kerongkongan. Jadi contoh, kalau ada nyawanya masih di lutut, tersangka lutut, berarti masih ada kesempatan dia taubat. Jangan pernah berhenti bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dia nyawa di kerongkongan, baru setelah itu tidak ada kesempatan. Bisa dipahami? Jadi kalau ada, dengar ini Pak, Ibu, kalau ada yang sudah sakratul maut, kita pegang kakinya, air dingin di kakinya, tidak lama itu, ya, maka terus bisiki. Bahkan kalau perlu Anda begadang, kalau misalkan tengah malam nih begadang, karena tidak lama itu. Ya, kalau sudah dingin kaki, apalagi sudah sampai perut dingin, berarti tinggal sedikit lagi. Pastikan dia meninggal dalam keadaan sebelum nyawa di kerongkongan itu dia mengatakan la ilaha illallah. Dari mana kita tahu bahwa atasnya di kerongkongan? Dari Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yaghfirut taubat, yaqbalu taubat abdih malam yugorgir. Kata Rasulullah, Allah masih mengampuni dan menerima taubatnya seorang hamba selama itu belum sampai di kerongkongan. Ini kerongkongan Pak namanya. Oke? Kerongkongan. Tapi maha penyayangnya Allah, karena masih ada niat baiknya mau beriman pada Allah, diabadikan jasadnya. Semua pasukannya hilang badannya kecuali Fir'aun. Maka satu-satunya orang sampai hari kiamat, dan itu dalam bentuk mumi, hanya Fir'aun Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surah Yunus, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah, "Falyawma nunajjika bibadanik." Hari ini kami selamatkan badanmu, wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu, bahwa dulu ada orang yang membangkang mau bertaubat tapi sudah terlambat, maka kami abadikan jasadmu. Makanya peneliti Prancis masuk Islam gara-gara melihat muminya Fir'aun di Mesir. Dia mengatakan tidak mungkin mumi bertahan ratusan 3 hari saja, busuk itu badan, busuk itu mayat, apalagi ratusan tahun sampai ribuan tahun seperti muminya Fir'aun. Maka dia datang ke Mesir, lalu sampai di sana dia lihat, belum sampai dia cium itu badannya Fir'aun, dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cari di internet, ilmuwan Prancis masuk Islam gara-gara mumi Fir'aun. Siapa? Ya, demikianlah tema kita, kemenangan dalam